Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri KTT D8. Selain membahas situasi geopolitik global, KTT tersebut juga membahas kerjasama antar UMKM di negara D8. Selasa pagi, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan lawatan ke sejumlah negara. Presiden berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dengan tujuan pertama adalah Kairo, Mesir untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri KTT D8. Kunjungan ke Mesir ini merupakan yang pertama kali bagi Presiden Indonesia sejak tahun 2013. Menurut Prabowo, Mesir merupakan sahabat dekat Indonesia yang menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Di Mesir, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8. D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97, yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi Ketua D8. Keberangkatan Presiden diantar langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri, salah satunya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, salah satu pembahasan di KTT D8 tersebut adalah kerjasama pemberdayaan antar UMKM. Jadi pertama D8 itu kan menyamakan langkah untuk menghadapi situasi global secara geopolitik hari ini. Tentu termasuk apa yang terjadi di Timur Tengah, di Gaza. Karena kita semangatnya dari developing country kan sama untuk mendukung Palestina. Nah yang kedua, bagaimana pemberdayaan UMKM dan bagaimana UMKM di negara D8 ini bisa bekerja bersama-sama. Nah tentu kerjasama ini yang memungkinkan untuk ke depan didorong. Selain mengunjungi Mesir, Prabowo juga direncanakan mengunjungi Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam arahannya, Presiden meminta para menteri dan pejabat untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Jelang libur Nataru, Presiden Prabowo Subianto memanggil para menterinya untuk mengecek dan memastikan persiapan Nataru 2024-2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta laporan dari para menterinya perihal persiapan libur Nataru, mulai dari masalah keamanan, transportasi, pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok lainnya, sektor tenaga kerja, dan sektor pariwisata. Prabowo mengatakan persiapan Nataru kali ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat. Presiden pun yakin seluruh menteri terkait sudah melakukan koordinasi dengan baik dan benar. Agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Persiapan perayaan hari Natal dan Tahun Baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi dan yang baik. Tapi saya ingin juga mendapat laporan yang terkini. Usai rapat, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pemudik saat libur Nataru mendatang.
Pemerintah menurut AHY telah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk memperlancar arus mudik libur Nataru, salah satunya penggunaan jalan tol fungsional di beberapa tempat. Dan 422 gerbang tol beroperasi. Kemudian untuk mendukung kelancaran libur Natal dan Tahun Baru, yang dilakukan antara lain, yang pertama penambahan ruas tol beroperasi sepanjang 47,6 km di Pulau Jawa. Ini ada beberapa keterangannya, apakah yang di Cimanggis, Cibitung, Cibitung, Cilincing, Solo, Yogyakarta, Serpong, Balaraja, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang sifatnya fungsional, jalan tol fungsional sementara. Selain bidang transportasi, rapat terbatas tersebut juga membahas masalah keamanan untuk memastikan kenyamanan warga selama libur Nataru. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Puncak arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada 21 dan 28 Desember. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, berdasarkan hasil survei, kemungkinan arus mudik tahun ini akan meningkat 2,83% dengan lebih dari 110 juta orang yang akan melakukan mudik. Kapolri pun meminta jajarannya untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan baik, karena puncak mudik Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 2 tanggal berbeda, yakni tanggal 21 dan 28 Desember. Tentunya seluruh jajaran kita minta untuk melaksanakan kesiapan pengamanan Nataru dengan sebaik-baiknya. Prediksi arus mudik kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 karena itu adalah kegiatan mudik yang kemungkinan akan mencapai puncaknya karena anak-anak sekolah juga saat itu sudah libur, dan kemudian tanggal 28 Desember menjadi puncak arus mudik kedua. 3 Menteri Kabinet Merah Putih menguji coba kereta api Direct Train dari stasiun Gambir menuju Yogyakarta. Uji coba tersebut sekaligus melihat kesiapan angkutan moda transportasi kereta api menghadapi libur Nataru serta liburan sekolah. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menguji coba kereta api Direct Train menuju Yogyakarta Senin malam tadi. Ketiga menteri naik dari stasiun Gambir dengan jadwal pemberangkatan pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Perjalanan akan ditempuh selama kurang lebih 6 jam atau beda 20 menit dengan kereta reguler karena kereta ini tanpa berhenti. Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan pemerintah ingin memastikan kesiapan seluruh moda transportasi yang bisa digunakan oleh warga. Salah satunya, memastikan jalur-jalur kereta api aman dan nyaman pada saat dilewati. Oleh karena itu, tadi tugas khusus untuk meyakinkan bahwa semua moda transportasi, semua ruas jalan yang akan digunakan, termasuk kita ingin memastikan jalur-jalur kereta api. Malam hari ini kita akan mencoba, tadi yang disampaikan Pak Dirut KAI, direct train dari Gambir menuju stasiun Tugu, Yogyakarta. Kurang lebih menempuh 6 jam saja, yang bisa dikatakan nyaman untuk digunakan dan menjadi alternatif transportasi yang sangat baik. Selain mencoba direct train, para menteri ini rencananya akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah stasiun kereta di Jogja dan Solo, termasuk terminal bus yang akan digunakan masyarakat saat Nataru. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, Haikal Vandea, TV One mengabarkan.
Pemerintah mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% dan tidak berlaku untuk barang-barang kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut berlaku tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan tarif PPN 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tarif PPN 12% tidak berlaku bagi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justru diberikan fasilitas bebas PPN. Mulai dengan amanah Undang-Undang tentang harmoni peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12% diantaranya adalah bahan makanan premium, jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan premium, serta listrik premium. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan sejumlah stimulus dampak kenaikan PPN 12% berupa paket kebijakan ekonomi terbaru. Kebijakan tersebut berfokus pada pembebasan pajak dan insentif bagi sektor strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif berupa paket stimulus ekonomi mengikuti penetapan pajak pertambahan nilai PPN 12%. Dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan prinsip dasar kebijakan fiskal dan perpajakan untuk tahun 2025. Ia menekankan APBN menjadi alat utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pemaparannya, pemerintah menegaskan pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, dan sayur mayur. Pembebasan pajak juga diberikan untuk sektor strategis lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Untuk mendukung kesejahteraan, pemerintah menawarkan diskon listrik sebesar 50% bagi rumah tangga dan memberikan insentif pajak untuk UMKM dan sektor padat karya. Warung-warung atau usaha-usaha kecil yang mungkin sering kita konsumsi, mereka itu kalau omsetnya tidak mencapai 500 juta per tahun, mereka tidak bayar PPh dan mayoritas barang-barang yang diperdagangkan di situ seperti barang makanan itu tidak terkena PPN. Untuk sektor-sektor yang mempengaruhi masyarakat seperti transportasi, untuk UMKM ini berarti nilai insentifnya 61,2 triliun. Untuk PPN sektor transportasi 34,4 triliun, untuk jasa angkutan umum tidak ada PPN-nya 23,4 triliun dibayar pemerintah. Untuk jasa freight forward dengan tarif khusus 7,4 triliun dan tarif khusus untuk pengiriman paket 2,6 triliun. Jasa pendidikan dan jasa kesehatan selama ini tidak membayar PPN. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi,
Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menyambut baik adanya kebijakan stimulus dari pemerintah seiring kenaikan PPN 12%. Hal ini untuk tetap menguatkan daya beli masyarakat. Kadin menyebut kebijakan stimulus ini sebagai langkah strategis untuk tetap menguatkan daya beli masyarakat serta pengeluaran pemerintah yang produktif. Kadin Indonesia juga berharap stimulus ini dapat menghasilkan produk ekspor dan diimbangi dengan investasi yang masuk. Adapun stimulus itu berlaku untuk berbagai sektor termasuk UMKM, wirausaha, hingga industri. Ya tentu di Kadin karena tadi baru keluar stimulusnya akan mempelajari dengan baik. Tapi yang kita lihat adalah untuk mencapai growth tersebut, pemerintah tentu menginginkan adanya penguatan daripada daya beli masyarakat. Nah, jadi program-program yang dilihat sekarang yang dicanangkan itu berupaya untuk mempunyai daya beli lebih baik dari masyarakat yang dibutuhkan. Dan kedua juga government spending atau pengeluaran dari pemerintah yang lebih produktif. Nah, berbarengan dengan itu juga tentu kami berharap stimulus-stimulus ini bisa juga mengimbangi sehingga investasi bisa masuk terutama di dalam industri. Nah, karena industri ini bisa menghasilkan suatu produk terutama barang yang bisa diekspor. Nah, jadi ini semua menjadikan suatu harapan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Joko Purwanto dan Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali dalam rapat dengar pendapat di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggilan ini dilakukan untuk mendengarkan penjelasan Kapolda Kalimantan Tengah terkait pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Kota Palangkaraya, di mana Brigadir AKS diduga membunuh warga sipil di Bukit Batu, Palangkaraya, November lalu. Sementara Kapolres Jakarta Timur dipanggil terkait kasus penganiayaan seorang karyawati toko roti di Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur. Terkait perkembangan penyelidikan laporan yang sudah diterima SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Ya, mungkin Mbak Dwi Ayu atau... Dan pemirsa, bagaimana hasil rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR, Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolres Metro Jakarta Timur? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Yulinda Tridewi. Yulinda, bagaimana hasil rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dan Kapolda Kalteng dan Kapolres Jaktim? Selamat sore Shena dan juga pemirsa TV One, betul sekali hari ini tadi telah dilaksanakannya rapat dengar pendapat oleh Komisi 3 DPR RI bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolres Jakarta Timur, di mana dalam rapat pada hari ini membahas dua isu begitu. Yang pertama isu mengenai oknum polisi di Palangkaraya yang diduga membunuh warga sipil, kemudian juga yang kedua ini mengenai pembahasan yaitu penganiayaan terhadap karyawan toko roti di Penggilingan Jakarta Timur. Adapun juga memang di masa reses pada hari ini pihak Komisi 3 DPR RI yaitu Habibur Rahman ini menyatakan bahwa rapat ini sudahlah melalui persetujuan dari pimpinan DPR RI untuk dilakukan di masa reses. Kemudian di mana rapat ini juga dimaksudkan oleh Komisi 3 DPR RI ini untuk mendengarkan begitu keterangan dari pihak polisian terkait kasus yang tadi saya sebutkan, dua kasus besar tadi, bagaimana latar belakang, kemudian juga bagaimana evaluasinya. Kemudian juga Komisi 3 DPR RI ini meminta untuk kepolisian memastikan bahwa dua kasus ini, yaitu kasus pembunuhan oleh oknum polisi dan juga kasus penganiayaan ini diselesaikan dengan hukum yang berlaku dan sesuai dan transparan. Sementara Shena, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi. Selamat kembali bertugas. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029 Setio Budianto menegaskan pimpinan KPK yang baru mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tidak boros anggaran negara. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Senin siang telah melantik 5 pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang baru di Istana Negara.
Seluruh pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ini akan bertugas untuk periode 2024-2029. Usai dilantik, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan siap mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mendukung arahan Presiden agar pemerintah tidak memboroskan anggaran. Beliau kan sudah dengan tegas ya menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. Nah, itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semuanya. Kami pedomani itu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut mendukung program dari Pak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN-nya bisa terjaga dengan baik, ya kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Untuk memastikan tercapainya upaya tersebut, pimpinan KPK berencana membahas program-program ke depan dengan berpedoman sesuai tugas dan fungsi KPK. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah yang diserahkan kepada DPRD. Tito Karnavian mengakui usulan tersebut akan dibahas secara serius di jajaran kementeriannya. Usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota atau bupati dipilih oleh DPRD masing-masing daerah mendapat respon dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito Karnavian beralasan karena pilkada langsung mengeluarkan biaya yang sangat besar. Selain itu, pilkada langsung juga menyebabkan kekerasan di sejumlah daerah. Menurutnya, ia sudah lama mengajukan pilkada asimetris, yakni kepala daerah dipilih oleh DPRD. Saya sependapat tentunya, ya itu kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pelaksanaan pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan ya. Dari dulu saya pernah mengatakan pilkadanya asimetris. Salah satunya melalui DPRD. Demokrasi juga kan bisa diterjemahkan menjadi demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD itu demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan. Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti partai-partai politik ya akademisi Kemendagri melakukan kajian. Tito Karnavian mengaku usulan pilkada dipilih oleh DPRD akan dibahas secara serius di jajaran kementeriannya. Sebelumnya Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD masing-masing daerah. Menurutnya, sistem itu lebih efisien dan menekan biaya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan meninjau uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kulon Progo, Yogyakarta. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan peninjauan uji coba program nasional Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis yang diselenggarakan di 7 sekolah di berbagai daerah. Salah satunya di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Karangsewu, Galur, Kulon Progo. Didampingi oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Zulfikar Ahmad Tawala, mereka berkeliling memasuki ruang kelas untuk meninjau keberlangsungan uji coba program MBG ini yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung program ini dengan menggaungkan masyarakat Indonesia harus swasembada pangan tanpa harus bergantung pada negara lain untuk pemenuhan stok komoditas sehari-hari. Presiden kita Pak Prabowo di mana-mana mencanangkan kita harus swasembada pangan. Nah, itu luar biasa. Ya, yang semula 2028 maju 2029 maju 2028 maju 2027. Insya Allah kita bisa mandiri dalam bidang pangan ini. Mandiri itu artinya kita tidak tergantung negara manapun. Kita bisa makan dari tempat kita sendiri, dari negara kita sendiri.
Sebagai kenang-kenangan, Zulkifli Hasan dan Zulfikar Ahmad Tawala menulis kata-kata inspiratif di atas kanvas yang dilakukan langsung di depan para guru dan staf di sekolah tersebut. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Hadir bersama dan mengabadikan momen yang luar biasa ini. Pemirsa, menjelang akhir tahun, pemerintah meluncurkan program Bina Diskon atau belanja di Indonesia aja. Program ini digagas untuk mendorong daya beli masyarakat sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun 2024. Program Bina Diskon merupakan hasil kerjasama lintas kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan dengan beberapa kementerian yang lain, yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Program belanja akhir tahun ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung UMKM dan produk lokal. Program ini akan berlangsung dari tanggal 20 hingga 29 Desember 2024 dengan partisipasi yang sangat besar. Tercatat ada 380 perusahaan, 80.000 gerai, dan 800 brand atau merek yang turut ambil bagian dalam program ini. Angka ini menunjukkan besarnya antusiasme pelaku usaha untuk berkontribusi dalam mendukung perekonomian nasional. Latar belakang dan tujuan dari Bina Diskon ini adalah suatu program yang sangat komprehensif karena memang dilakukan secara bersamaan dengan effort yang secara juga saling mendukung. Pertama-tama tujuannya adalah untuk mendorong daya beli masyarakat. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, belakangan ini ada informasi bahwa daya beli masyarakat mulai merasa berkurang dan kita masih punya kesempatan di akhir tahun ini untuk mendorong daya beli masyarakat. Dan kemudian juga tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain fokus pada peningkatan daya beli, Bina Diskon juga memberikan perhatian besar pada produk lokal dan pelaku usaha kecil. Dengan adanya diskon yang ditawarkan, masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan secara finansial, tetapi juga berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Kami melihat bahwa program Bina Diskon ini di berbagai pusat perbelanjaan berpotensi untuk tadi melakukan berbagai macam hal, termasuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendukung produk lokal. Ini juga sangat penting dan juga UMKM. Kami selalu mempunyai tekad untuk bagaimana bukan hanya membina, tetapi juga memberdayakan para UMKM hingga kemudian bisa tembus di pasar hingga ke pasar internasional. Sebagai program nasional yang akan hadir setiap tahun, Bina Diskon diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan melibatkan 380 perusahaan dan ribuan gerai di seluruh Indonesia, program ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dari Jakarta, Prita Zega, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Menteri Kebudayaan Fadlizon melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 13 pejabat tinggi madya di Kementerian Kebudayaan. Usai melantik, Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan kebudayaan sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa. Sebanyak 13 pejabat tinggi madya di Kementerian Kebudayaan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Mereka disumpah dan diberikan mandat untuk bisa merealisasikan visi dan misi dari Kementerian Kebudayaan. Dalam sambutannya, Fadlizon berpesan agar seluruh pejabat yang dilantik bisa bekerja dengan serius untuk merealisasikan program dari Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya adalah menjaga dan mempertahankan budaya. Ya, mandatnya memajukan kebudayaan kita itu tadi. Mulai dari proses pelestarian, proses pengembangan, sampai proses juga pemanfaatan. Jadi budaya kita ini harus bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, bisa menjadi industri budaya dan di hilirnya juga termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, dan lain-lain gitu. Pembentukan Kementerian Kebudayaan merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan nasional.
Dari Jakarta, Shena Damayana, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, melaporkan dugaan adanya pungutan liar terhadap hibah alat mesin pertanian ke Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan dugaan adanya pungutan liar terhadap hibah alat mesin pertanian ke Kejaksaan Agung. Amran mengaku menerima laporan itu langsung dari petani-petani di Indonesia terkait hibah alat mesin, seperti traktor dan combine harvester, yang seharusnya bisa diterima oleh petani secara cuma-cuma. Andi memprediksi anggaran pengadaan alat-alat pertanian itu mencapai sekitar 10–15 triliun rupiah. Namun, akibat dari adanya pungli, Andi meyakini petani bisa merugi. Tak hanya alat produksi pertanian, ada pula persoalan pupuk palsu yang merugikan petani hingga 3,2 triliun rupiah. Nah, ada beberapa keluhan menurut informasi di beberapa daerah, tapi belum kami dikirimi buktinya bahwa alat mesin pertanian terkadang yang kami kirim ke daerah, ke petani, itu terkadang dimintaki oknum tertentu, dalam artian bayar, kalau kami berikan traktor, combine harvester, ada yang bayar sampai, menurut laporan, ada bayar sampai 50 juta. Berikutnya, ada pupuk palsu. Ini yang meresahkan petani kita. Mentan meminta dukungan dari Kejaksaan Agung soal laporan penyalahgunaan bantuan alat pertanian tersebut. Ia juga berharap Jaksa Agung menindak tegas laporan-laporan tersebut dengan memberikan hukuman berat kepada oknum yang terlibat. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI menegaskan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang berpotensi makin besar dan menguntungkan perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Kabinet Merah Putih. Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI menyelenggarakan konferensi kemitraan Indonesia dan Jepang untuk mendiskusikan bidang-bidang utama kerjasama bilateral di masa mendatang dengan melibatkan pemerintah hingga pakar. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengatakan Jepang merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia, terutama sebagai tujuan ekspor dan sumber impor. Pada tahun 2023 lalu, ekspor dan impor Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 67,2 miliar rupiah dari hasil kerjasama dengan Jepang. Melalui catatan tersebut, pemerintah optimis perdagangan bilateral dengan Jepang akan tetap kuat hingga arus investasi bakal terus berkembang. Mengenai relations antara Indonesia dan Jepang ya. Jadi Jepang dan Indonesia ini menjadi sangat amat penting dari segi perdagangan juga, baik impor maupun ekspornya gitu. One of the priority countries untuk Indonesia. Jadi mudah-mudahan tadi saya juga menekankan betapa pentingnya people to people relations, karena dengan hubungan yang baik itu menjadi fondasi tersendiri untuk mengedepankan lagi atau memperbaiki mungkin trade relations antara kedua negara. Pendiri dan Ketua FPCI Dino Patijalal menyebut Jepang adalah salah satu investor terbesar di Indonesia dan berperan besar dalam aktivitas ekspor ke luar negeri. FPCI menargetkan Jepang meningkatkan partisipasi industri dan berperan dalam transisi hijau di tanah air. Melalui kerjasama erat dengan Jepang, Indonesia pun diharapkan mampu menghadapi gejolak yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Dari Jakarta, Rindi Salsabila, Andi Isworo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polri membentuk Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Pidana Perdagangan Orang yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita beri aplaus untuk kehadiran. Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu hal yang penting dan harus segera dijalankan oleh Polri. Polri juga perlu memproses ke stakeholder lain, termasuk dengan melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memudahkan pelaporan agar semua perkara mengenai anak dan perempuan bisa teratasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus berada di ranking yang lebih tinggi dalam tingkat kesetaraan gender dibandingkan negara lain. Perjuangan untuk pelihara TPPU tersebut. Hari ini Selasa, tanggal 17 Desember 2024, pukul 10:05 waktu Indonesia Barat, kegiatan Gender Mainstreaming Insight Equality in Action, Insight and Policy tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Di masa mendatang, diharapkan dengan adanya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa mengadvokasi masyarakat dari mulai perkara pusat hingga ke tingkat wilayah. Dari Jakarta, Adi Mulya, Bowo Iman, TV One, mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri KTT D8. Selain membahas situasi geopolitik global, KTT tersebut juga membahas kerjasama antar UMKM di negara D8. Selasa pagi, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan lawatan ke sejumlah negara. Presiden berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dengan tujuan pertama adalah Kairo, Mesir untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri KTT D8. Kunjungan ke Mesir ini merupakan yang pertama kali bagi Presiden Indonesia sejak tahun 2013. Menurut Prabowo, Mesir merupakan sahabat dekat Indonesia yang menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Di Mesir, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8. D8 adalah Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97, yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting. Dan khususnya sesuai rotasi, sekarang ini mulai 1 Januari 2026, Indonesia bergilir akan menjadi Ketua D8. Keberangkatan Presiden diantar langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri, salah satunya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, salah satu pembahasan di KTT D8 tersebut adalah kerjasama pemberdayaan antar UMKM. Jadi pertama D8 itu kan menyamakan langkah untuk menghadapi situasi global secara geopolitik hari ini. Tentu termasuk apa yang terjadi di Timur Tengah, di Gaza. Karena kita semangatnya dari developing country kan sama untuk mendukung Palestina. Nah yang kedua, bagaimana pemberdayaan UMKM dan bagaimana UMKM di negara D8 ini bisa bekerja bersama-sama. Nah tentu kerjasama ini yang memungkinkan untuk ke depan didorong. Selain mengunjungi Mesir, Prabowo juga direncanakan mengunjungi Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Tidak berlaku untuk barang-barang kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut berlaku dari 1 Januari 2025. Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan tarif PPN 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tarif PPN 12% tidak berlaku bagi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justru diberikan fasilitas bebas PPN. Mulai dengan amanat Undang-Undang tentang harmoni peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi, barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12% diantaranya adalah bahan makanan premium, jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan premium, serta listrik premium. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan sejumlah stimulus dampak kenaikan PPN 12% berupa paket kebijakan ekonomi terbaru. Kebijakan tersebut berfokus pada pembebasan pajak dan insentif bagi sektor strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif berupa paket stimulus ekonomi mengikuti penetapan pajak pertambahan nilai PPN 12%. Dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan prinsip dasar kebijakan fiskal dan perpajakan untuk tahun 2025. Ia menekankan APBN menjadi alat utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pemaparannya, pemerintah menegaskan pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, dan sayur mayur. Pembebasan pajak juga diberikan untuk sektor strategis lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Untuk mendukung kesejahteraan, pemerintah menawarkan diskon listrik sebesar 50% bagi rumah tangga dan memberikan insentif pajak untuk UMKM dan sektor padat karya. Warung-warung atau usaha-usaha kecil yang mungkin sering kita konsumsi, mereka itu kalau omsetnya tidak mencapai 500 juta per tahun, mereka tidak bayar PPh dan mayoritas barang-barang yang diperdagangkan di situ seperti barang makanan itu tidak terkena PPN. Untuk sektor-sektor yang mempengaruhi masyarakat seperti transportasi, untuk UMKM ini berarti nilai insentifnya 61,2 triliun. Untuk PPN sektor transportasi 34,4 triliun, untuk jasa angkutan umum tidak ada PPN-nya 23,4 triliun dibayar pemerintah. Untuk jasa freight forward dengan tarif khusus 7,4 triliun dan tarif khusus untuk pengiriman paket 2,6 triliun. Jasa pendidikan dan jasa kesehatan selama ini tidak membayar PPN. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri kabar Merah Putih edisi hari ini. Saya Shena Damayana beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.